Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mohon kepada Allah dengan namanya yang indah, dengan sifat yang maha tinggi, agar Allah mengumpulkan kelak sebagaimana kita pagi ini dikumpulkan di Masjid Baitul Jannah. Semoga pula kelak kita di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi jannatil firdaus, di surga firdaus, di surga yang paling utama, di surga yang paling tinggi. Sebab Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi, surga yang paling awsat, yang paling utama. Maka semoga Allah mengumpulkan kelak di surganya Firdaus bersama orang tua kita, anak istri kita, orang-orang kita cintai, bersama seluruh kaum muslimin wal muslimat. Sebelumnya para jemaah, kita akan membahas tentang mubtilatul amal, penghancur, perusak amalan-amalan ibadah kita. Tadi saya sholat mengimami sholat subuh. Mungkin di antara jemaah atau di masjid ini terbiasa kunut subuh, lalu saya tidak kunut, maka mensikapinya harus berlapang dada. Karena masalah kunut subuh masalah khilafiyah yang mu'tabar. Kalau menurut Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i, kunut subuh sunnah. Ini tidak wajib dan sunnah, ya, kalau ditinggalkan tidak masalah. Yani bagi mereka yang biasa kunut, ketika imam yang tidak kunut, maka ya tidak kunut, dan tidak perlu merasa sholatnya tidak sah, tidak perlu merasa sholatnya merasa berkurang, apalagi yang berlebihan sampai dia sholat lagi, mengulang, karena yang tadi sholatnya tidak sah karena tidak kunut. Yang tidak kunut pun tidak perlu membid'ahkan kepada yang kunut, karena ini masalah khilafiyah. Ya. Saya sendiri kalau makmum kepada imam yang kunut, ya saya kunut, karena imam harus diikuti walaupun salah, gitu kan? Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Namun sebagian ada yang tidak kunut, tidak masalah, berdiri i'tidal, hanya jangan rukuk dulu. Imamnya lagi kunut, dia sujud misalnya. Yang penting nunggu. Ala kulli hal jemaah, kalau hal-hal seperti ini harus lapang dada. Ya, jadi jangan merasa, karena dalam hal ini dua kubu, ada yang berlebihan. Yang biasa kunut, ketika imam tidak kunut merasa sholat tidak sah sehingga mengulang sholat. Ini gulu, berlebihan. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Kok ngilang, Pak? Sayanya hilang. Iya. Ayo. Dah. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i kunut sunnah bukan wajib, apalagi rukun salat. Dia sunnah. Namun wallahu alam para jemaah, pendapat yang kuat, kalau ini masalah khilafiyah, pendapat yang kuat, hadis-hadis tentang kunut subuh secara khusus, mengkhususkan kunut di subuh saja, ini hadisnya lemah. Sehingga yang benar di poin ini madhabnya Imam Ahmad. Ya, dalam madhab Hambali atau madhab jumhur, mayoritas para ulama. Tapi sekali lagi masalah khilafiyah. Beda dengan hal masalah kesesatan yang tidak dilakukan para ulama dahulu, maka itu lain masalah. Kalau kunut subuh masalah khilafiyah. Baik ya. Jadi saya menenangkan nih jemaah, jangan sampai waduh saya salat saya tadi kayaknya kurang sah ya. Kenapa? Tidak kunut katanya. Baik. Yang kedua, kita mengkaji para jemaah sekalian hal yang sangat urgen dalam ibadah kita. Jadi kita ini jangan semangat beribadah
Jangan semangat beramal tanpa memperhatikan apa perusaknya, apa hamanya. Kalau nanam padi atau nanam tanaman, perhatikan pula apa hama yang akan merusak tanaman kita. Ya. Dilanjutkan mau Ustaz? Oh, dilanjutkan saja terus ini. Oh, belum ada suara ya? Enggak, belum ada. Baik ya. Jadi yang harus kita perhatikan selain kita beramal adalah apa perusak, apa pembatal amalan. Nggih, mau. Headphone sudah sinyalnya sudah Pak? Sudah kelihatan jelas. Oh iya. Lumayan juga di rumah jamaahnya Pak. Masuk? Belum? Kecil. Ya kalau kecil di volume sini biasanya. Sudah full. Oh ini coba mic-nya di. Oh ini, iya. Gimana jamaah? Mohon maaf. Ininya ke atas ya. Ya, gimana para jamaah sekalian di rumah? Mudah-mudahan bisa menyimak ya. Baik. Jadi kita jangan semangat beramal saja, tapi wajib memperhatikan apa perusak, apa pembatal amalan. Ibarat orang berwudu jemaah, namun buang angin, maka wudu itu tidak sah sudah, solatnya pun tidak diterima. Ya, ibarat demikian. Oleh karenanya para salafus saleh dahulu mereka sangat khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih saat momen Idul Fitri sekarang. Kita masih di bulan Syawal. Bagaimana sikap seorang muslim di bulan Syawal adalah tanamkan rasa takut kita, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak memohon agar amalan diterima. Maka di antara doa ketika Idul Fitri, ketika berhari raya, kita saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Demikian para salafus saleh. Aisyah, para jemaah sekalian, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun Allah taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Dan mereka orang-orang yang telah memberikan, kata Allah, terhadap apa yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka telah beribadah, mereka telah sedekah, mereka telah salat, itu maknanya. Namun hati mereka takut, gemetar. Beribadah tapi takut. Maka Aisyah bingung, siapa mereka ini? Ibadah kok takut? Ibadah kepada Allah tapi kok hatinya bergetar takut. Siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Aisyah menerka-nerka, ahumul ladzina yashrabunal khamra? Apakah mereka orang yang suka minum khamr? Ibadah tapi juga suka minum khamr, atau ibadah tapi suka maksiat? Apa itu yang dimaksud ya Rasulullah? Maka kata Nabi, la ya binta Siddiq. Kata Nabi, tidak, bukan itu yang dimaksud, bukan mereka. Walakinnahum, akan tapi mereka adalah humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun. Namun mereka itu adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Mereka orang yang rajin ibadah. Walakinnahum yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum. Namun mereka khawatir, mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah. Itulah mereka. Allah memuji mereka jemaah. Jadi orang yang beribadah namun takut, khawatir, takut amalnya diterima oleh Allah, itu orang yang baik, bukan orang yang putus asa. Itu orang yang baik. Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat,
mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Maka dalam ibadah, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus didasari 3 rukun ibadah, yaitu cinta, takut, dan harap. Itu ibadahnya ahli sunnah. Ibadah itu cuma tanamkan rasa cinta dasarnya. Yang kedua, tanamkan rasa takut kepada Allah, dan tanamkan rasa harap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Mulaika, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kata beliau, adaqtu 30 min ashabin nabi. Saya pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Semua mereka merasa takut, khawatir jatuh kepada kemunafikan atas diri mereka. Artinya apa para jemaah? Para salafus soleh dengan keimanan yang demikian dahsyatnya, namun mereka takut, khawatir jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kemunafikan, tidak merasa aman gitu mereka jemaah. Kita yang imannya pas-pasan merasa tenang-tenang saja, tenang. Kemarin Ramadan 30 hari sudah puasa tarawih. Jangan begitu jemaah. Tanamkan rasa takut, memohon kepada Allah agar amalan diterima. Dan takut di sini jangan membuat orang putus asa. Itu takutnya orang-orang Khawarij. Mereka orang-orang Khawarij kalau beribadah itu yang dikedepankan rasa takut mereka, sehingga tidak ada harapnya kepada Allah. Maka yang muncul keputusasaan, putus asa hidup dalam beribadah kepada Allah SWT. Sampai akhirnya mereka katakan setiap pelaku maksiat kafir, kekal di neraka. Itu kan akidah mereka. Ini penyimpangannya. Jangan pula harap yang demikian besar, nggak ada takut sama sekali. Ini akidahnya Murji'ah. Orang Murji'ah itu kalau ibadah rasa pedenya 100%. Sehingga mereka berprinsip la taduru mal imani maksiatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ini prinsip akidah Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Kata mereka, maksiat itu tidak mempengaruhi jika ada iman, sebagaimana ketaatan tidak berguna kalau ada kekufuran. Berarti kata mereka, orang kalau sudah iman, mau sebejat apapun tetap imannya mantap sempurna. Kalau mati masuk surga tingkat tinggi. Kan enak enggak Pak? Maksiat apapun, sebejat apapun tetap surga tingkat tinggi. Ini akidah Murji'ah. Karena karena maksiat tidak mempengaruhi kepada iman. Khawarij sebaliknya, kalau orang sekali saja berbuat maksiat, imannya hancur, kafir. Kalau mati nggak tobat, kekal di neraka. Ini dua-duanya ekstrim. Adapun kita ahli sunnah, setiap orang Islam berbuat dosa dan maksiat, imannya ngaruh, kurang dia imannya, lemah dia imannya, berkurang iman dengan sebab maksiat. Kalau mati, selama dosa bukan dosa kesyirikan, kekufuran, maka matinya orang seperti itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Oleh karenanya para jemaah sekalian, para salafus soleh, kenapa mereka demikian takut amalan gak diterima oleh Allah? Karena ada sebuah firman Allah yang membuat mereka takut, yaitu Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah, perhatikan ayatnya, innama ini kata pembatasan. Jadi terjemahannya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah itu dari orang yang bertakwa saja. Berarti kata para salaf nih, padahal mereka manusia paling bertakwa di muka bumi ini, para salafus saleh, sahabat tabi'in, tabi'in. Tapi karena mereka tidak merasa pede orang paling bertakwa, mereka khawatir. Berarti maknanya Allah tidak menerima amalan dari orang yang apa jemaah? Allah tidak menerima amal ibadah dari orang yang bagaimana? Yang tidak bertakwa. Maka mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mari para jemaah sekalian, ini momen penting. Kita jadilah hamba Allah yang senantiasa ibadah di kapanpun, dimanapun. Tidak hanya Ramadan saja. La takunu sya'baniyan, wala takunu rajabiyan, wala takunu ramadhaniyan, walakin kunu
rabbaniyan. Janganlah engkau hanya kenal Allah di bulan Rajab saja, bulan Syaban saja, Ramadan saja, tapi jadilah engkau hamba Allah yang ibadah sepanjang hayat. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada engkau keyakinan, yakni kematian. Maka semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena yang paling berat memang istiqomah, jemaah. Istiqomah itu sebenarnya tidak perlu banyak. Ini kalau jangan tahu rahasianya nih, istiqomah itu tidak perlu banyak, tapi ajak. Baca Quran masih setitik sekarang, istiqomah namanya. Di Ramadan 1 juz sehari, Masya Allah, one day one juz, Masya Allah. Ada yang lebih, ada yang Masya Allah mungkin sehari 10 juz di Ramadan. Karena memang suasana mendukung. Setan kan dibelenggu jemaah, makanya wajar. Maka kebacut, istilahnya kebacut apa? Keterlaluan. Kalau di Ramadan saja masih belum sadar-sadar, karena itu setan sudah dibelenggu. Makanya kita sering saksikan di Ramadan itu orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masjid seumur-umur, nek pas Ramadan, Masya Allah jemaah, itu berkahnya Ramadan. Maka memang ibadah kita di Ramadan dimudahkan oleh Allah, ya. Walaupun tetap maksiat ada, karena yang dibelenggu setan itu pentolan netok, maradatus syayatin. Yang dibelenggu di bulan Ramadan adalah hanya setan-setan yang gembong-gembongnya saja. Adapun kroco-kroconya masih berkeliaran. Maka kalau ada orang yang masih terjerumus maksiat di Ramadan, berarti dia hanya ditipu daya oleh setan kelas apa? Kelas 3 saja. Maka malulah, masa kalah sama kelas 3-nya saja, ya. Tapi jadi maksiat di Ramadan tetap ada karena setan nggak dibelenggu semua. Dan juga yang namanya maksiat itu muncul dari yang lain-lain selain daripada syaitan, ada dari hawa nafsu dan yang lainnya, ya. Tapi jadi yang penting para jemaah ajak luzum taatillahi azza wajal, itu istiqomah, yakni senantiasa terus di atas taat walaupun sedikit, dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang ajak walau sedikit. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ma adwamu ala ashabiha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, yang paling banyak pahala di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan dengan dawam, ajak terus walaupun sedikit. Maka mari jemaah, jangan putus amal, terus sedekah ya terus, baca Quran terus, salat malam terus, ke masjid juga terus, walaupun porsinya nanti kurangi sedikit-sedikit, ya. Jangan putus. Bishr al-Habib mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh hina, celaka suatu kaum yang dia tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Tidak kenal Allah, tidak kenal ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan Imam Ibn Rajab menegaskan, min alamat qabuli amal fi Ramadan, di antara tanda diterima amal ibadah di bulan Ramadan adalah pasca Ramadan, adalah setelah Ramadan dia tetap istiqomah beramal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sebagaimana tadi takmir saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Cuman yang keder saya ini, kok ada halal bil halal, haram bil haramnya kapan? Konon katanya ini ucapan yang dicetuskan Bung Karno katanya. Konon, walau alam benar tidaknya. Bung Karno itu suka buat kata-kata yang walaupun menyelisihi atau asalnya tepat nggak tepat, pokoknya yang penting populer dia populerkan. Jadi katanya halal bil halal ini cetusannya Bung Karno, jadi istilahnya ngumpul-ngumpul setelah ya dalam berhari raya, itu istilah. Tapi Masya Allah sampai sekarang budaya itu terus. Dan ini saya hanya kenal di Indonesia saja, Mas. Saya ke Saudi, di daerah-daerah lain tidak ada halal bihalal seperti ini. Tapi ini disyariatkan dari segi saling berkunjung, bahkan dianjurkan makan-makan jemaah. Jadi diantara syiar Islam di hari raya adalah apa? Makan-makan jemaah. Makanya pantas kalau kita makan opor apa ya jemaah ya, spesial Ramadan, spesial Idul Fitri. Itu memang diantara bahkan diantara syiar Islam di bulan di hari raya Idul Fitri adalah saling memberi hadiah kepada anak-anak, ya, gembirakan mereka, gembirakan anak istri. Demikian, itu bagian dari syiar Islam yang dianjurkan, disunnahkan. Baik.
kembali ke pembahasan kita. Jadi ada beberapa pembatal perusak amalan, dan perusak amalan para jamaah sekalian di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah itu ada dua pembatal. Artinya ada dua pembatal secara global. Yang pertama, pembatal amal itu ada yang pembatal yang sifatnya pembatal yang mutlak, yang total, yakni membatalkan amal plus membatalkan syahadat, membatalkan iman Islam. Ada. Yang kedua, pembatal itu hanya pembatal sebagian amal saja. Contoh misalnya, pembatal yang total adalah contoh kesyirikan, kekufuran, ya. Orang yang meminta-minta kepada selain Allah, itu pembatalnya total, bukan hanya amal ibadah tapi iman Islamnya batal. Adapun kalau contoh yang kedua, pembatal yang tidak total, contohnya misalnya orang yang tidak sholat asar. Nanti akan terbahas, yang kita kaji nanti ini sekitar ada berapa belas Pak? Berapa belas? 13 ya? Mudah-mudahan kebawa semua nih Pak yang 13 ini. Ini diantara berapa? Hah? Oh lumayan akeh. Cukup apa ini? Ngaji sampai jam berapa? 7. Masya Allah. Kasihan lah yang sepuh-sepuh. Bukan kasihan ustadznya, kasihan yang duduk. Kalau ustadz sih ngomong tidak masalah. Baik. Contoh nih, pembatal yang tidak total, hanya membatalkan sebagian amal saja. Contoh orang tidak sholat asar. Kata Nabi SAW, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar ya dengan sengaja, maka kata Nabi, sungguh dia telah batal amalannya. Nah, ya kata ulama, yang batal amalan di hari itu saja, tidak total seluruh amalan. Atau orang yang ria, ibadah ingin dipuji, batal itu ibadahnya. Nah, yang batal ibadah yang dia lakukan, yang dilakukan ibadah itu dengan ria, itu saja. Contoh tadi dia sholat qobliyah subuh, ikhlas, tidak ada riaknya, diterima Allah. Lalu dia sholat apa? Sholat subuhnya kok ada ria, ingin dipuji oleh orang, maka sholat subuhnya saja yang batal, tidak diterima oleh Allah dari amalan yang ria. Jadi tidak menghancurkan semua amalan ria, karena ria bagian dari syirik yang kecil. Nanti akan kita kaji, itu ada di poin yang kedua. Ya, baik. Nah jadi kalau dalam akidah Khawarij para jemaah, pembatal amal tidak dibagi dua seperti ini. Kalau di dalam akidah Khawarij, setiap orang melakukan amalan-amalan pembatal ibadah atau dosa dan maksiat, maka amalannya hancur semuanya, batal, bahkan imannya juga batal. Itu akidah Khawarij. Ya. Apa itu akidah Khawarij? Akidah Khawarij, Khawarij itu adalah kelompok yang paling pertama menyempal dalam Islam. Jadi bibitnya Khawarij di zaman Nabi ada. Ketika Nabi bagi-bagikan harta rampasan peperangan, ada salah seorang namanya Dzulhuwaisirah. Dia tidak terima karena Nabi memberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Nabi beri kepada orang yang baru masuk Islam, jemaah, satu orangnya diberi 100 ekor unta. Satu orangnya diberi 100 lah. Jelas ini membuat orang yang lemah iman dan ada kesesatan penyimpangan dalam hatinya akan muncul seperti itu. Naiklah, berdirilah dia, Dzulhuwaisirah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Allahu Akbar. Sungguh celaka orang yang mengatakan begitu kepada Rasul. Apa kata dia? Berlaku adillah wahai Muhammad, katanya. Bahkan sampai dia tega, bukan tega, sampai dia lancang mengatakan, "Inna hadhil qismah ma urida bihi wajh Allah, ma urida biha wajh Allah." Kata dia, pembagian rampasan perang ini adalah pembagian yang tidak berharap di dalamnya wajah Allah. Ini pembagian yang cari muka, pembagian yang tidak adil, tidak ikhlas, katanya. Karena mungkin tadi, kenapa orang-orang yang baru masuk Islam? Ini kejadian di perang Hunain, jemaah. Jadi memang banyak yang masuk Islam, lalu Nabi beri banyak-banyak orang-orang. Dan ini keadilan beliau dalam rangka apa para jemaah? Dalam rangka menarik simpati, dalam rangka ta'liful qulub,
dalam rangka orang-orang yang senang dengan Islam. Demikian prinsip dakwahnya Nabi SAW, memberi banyak kepada yang baru masuk Islam. Lalu Nabi mengatakan, wailak, celaka kamu, kata Nabi. Celaka kamu ngomong gitu, celaka kamu. Man ya'dil ilam adil. Kalau aku sudah dikatakan tidak adil, lalu siapa yang adil? Siapa yang adil, kata Nabi. Maka itu tidak tahan tuh Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab. Kan dua orang ini yang biasa kalau nggak tahan itu main keluar pedang saja. Itu subhanallah. Dia minta izin kepada Nabi. Izinkan ya Rasul, adribu unuq hadzal munafik. Izinkan saya Rasul untuk memenggal leher orang munafik ini. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Karena dari orang semacam ini muncul nanti golongan. Nabi sebutkan ciri-ciri Khawarij. Ya, golongan yang dia usianya muda namun jahil kepada agama, dia namun semangat. Itu ciri-ciri orang-orang Khawarij sekarang. Di antara aksi mereka Khawarij di antaranya kan mengkafirkan penguasa, kemudian melakukan aksi-aksi bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad, ya. Itu kelompok-kelompok yang dikatakan istilahnya kelompok-kelompok radikal, dan memang demikian. Jadi kita harus mengakui di dalam Islam ada kelompok yang memang demikian, yang merusak Islam itu sendiri. Dan yang dampak buruknya ya orang-orang yang rajin ibadah seperti antum, yang rajin ke masjid dituduh akhirnya teroris, yang menampakkan yakni syiar agamanya dituduh teroris. Karena memang di antara mereka begitu, di antara mereka memang jenggotan, di antara mereka juga rajin ke masjid, ya, yang melakukan aksi-aksi seperti itu. Semoga Allah menjaga Islam dan kaum muslimin di negeri kita khususnya. Baik. Pembatal pertama, cuma dilihat halaman berapa Anda tahu? Di pembatal pertama ini kita gabungkan 4 jadi 1 karena hukumnya sama. Apa yang 4 jadi 1 itu? Yaitu al-kufru wasyirku wariddatu wan nifaq. Kekufuran, kesyirikan, kemurtadan dan kemunafikan. Namun yang kita maksudkan di sini semua adalah para jemaah, ini kekufuran, kesyirikan yang besar, yang merusak, menghancurkan iman Islam sekaligus. Ya. Karena syirik ada 2, ada syirik besar, syirik kecil. Kufur ada 2 juga, kufur besar, kufur kecil. Nifak ada 2 juga, kemunafikan, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqad dan ini nifak besar, dan nifak amal, nifak kecil. Nifak. Contoh kalau nifak kecil itu orang Islam, orang beriman yang melakukan maksiat berupa berkata-kata dusta, itu kemunafikan tapi kecil dalam amal. Kata Nabi, alamatul munafikin salas. Tanda orang munafik ada alamatul munafik, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza utumina khan, kalau diamanati berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar janji. Ini nifak kecil ini. Nifaknya orang-orang beriman, orang-orang Islam. Yang dimaksud nifak besar itu jemaah, orang yang benci kepada ajaran agama Islam. Orang Islam tapi benci dengan syariatnya. Orang Islam tapi tidak suka Islam ini jaya. Dan antum saksikan sekarang, bahkan terang-terangan di media, orang Islam atau mungkin KTP-nya Islam ya, tapi mulutnya kok tajam sekali, lancang sekali kepada syariat ini, menghina Islam, menghina kaum muslimin, menghina syariat. Itu nifak i'tiqadi, kemunafikan akbar besar yang berkonsekuensi, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah di mana? Di bawah keraknya neraka jahanam. Kita saksikan sekarang, ya, bagaimana cuitan-cuitan mereka di media, ya, menghina, mencaci maki Islam, mencaci maki syariat kaum muslimin dan seterusnya. Taib. Yang menjadi dasar para jemaah, ini ada ayat di surah Al-Baqarah 217 yang mungkin perlu kita kaji secara mendalam. Yaitu firman Allah, wa man yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Perhatikan lafaz fayamut, lalu dia mati. Siapa yang murtad dari agama Islam lalu mati di atas kemurtadan tadi,
nggak sempat taubat, mati di atas murtad, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir. Apa konsekuensinya? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka gugur, batal amalannya di dunia dan di akhirat. Nah, kita kaji ini para jemaah masalah ini. Baik, kita baca dulu ayat setelahnya, yaitu tentang bahaya dosa kesyirikan jemaah. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ini Allah mengancam, bukan kita ini yang diancam oleh Allah, Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguh kami telah mewahyukan kepada nabi sebelummu dan juga kepada engkau telah diwahyukan. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik maka batal sungguh amalanmu. Sungguh benar-benar batal amalanmu. Tambahannya apa? Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Muhammad diancam oleh Allah. Apalagi kita tentu lebih pantas untuk diancam seperti itu. Kalau engkau berbuat syirik, batal amalanmu. Nah, ayat semacam ini dalil yang menunjukkan pembatal amalan adalah kesyirikan, kekufuran. Contoh yang lain, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur setelah dia beriman maka batal amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Cukup ayat-ayat ini cuma kita kaji berkaitan khususnya ayat yang pertama tadi di Al-Baqarah, ada lafaz fayamut. Apa artinya fayamut? Yani dan dia mati. Maka telah terjadi perbedaan pendapat para ulama di poin ini berkaitan dengan orang yang murtad lalu tidak mati dan taubat kembali masuk Islam. Apakah amalan dia sebelum tobat ada, masih utuh, atau kembali, atau tetap gugur hangus sehingga kalau tobat kembali kepada Islam kembali apa? Nol. Paham jemaah ya? Nah, ini terjadi khilaf para ulama di poin ini. Di poin ini. Karena apa para jemaah? Karena itu tadi, orang yang murtad dihukumi gugur amalannya itu kalau apa? Kalau mati dia tidak taubat, mati di atas kemurtadan. Itu yang disebutkan pada zahirnya ayat. Maka terjadilah dua pendapat ulama di poin ini. Pendapat yang pertama para jamaah sekalian, pendapat yang pertama, dan ini madhab mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya madhab Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang murtad lalu taubat kembali, amalannya jamaah tidak gugur, amalannya tetap utuh, tidak gugur sama sekali. Murtad masuk Kristen, murtad masuk agama lain, lalu masuk Islam lagi, taubat dia, masuk Islam lagi. Dan tolong bedakan jemaah, orang yang murtad masuk agama lain dengan orang Islam yang berbuat kesyirikan, kekufuran, nyembah kubur misalnya, maka ini cara taubatnya dibedakan. Kalau orang Islam yang sampai nyembah kubur, minta-minta kepada kubur, kepada orang mati, kepada wali, kalau taubat tidak perlu syahadat ulang, cukup taubat saja kepada Allah. Tapi kalau yang sudah masuk Kristen ketika taubat ingin masuk Islam, harus syahadat ulang di hadapan kaum muslimin. Tidak harus di hadapan ustadz kepadanya. Pokoknya dia bersaksi di hadapan kaum muslimin. Syukur-syukur ya. Sebenarnya KTP-nya belum berubah kayaknya. Enggak usah ganti KTP dulu. Ya. Tapi kalau sudah ganti KTP segala macam ya ganti lagi ya. Baik. Nah, madhab yang pertama ini dasarnya apa? Di surah Al-Baqarah tadi. Wa man yartadid minkum an dinihi. Perhatikan. Siapa yang murtad antara kalian dari agamanya, Allah memberikan syarat di situ. Fayamut, syaratnya mati di atas kemurtadan. Itu yang gugur amalannya. Berarti kalau semata-mata murtad ya, belum tentu menggugurkan amal kalau dia kembali.
Beda kalau dia terus di atas murtadnya lalu mati, itu lain, itu yang gugur amalan. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua para jamaah sekalian, dan ini madhab Maliki dan madhab Hanafi. Dan ada juga ulama yang lain berpendapat bahwa semata-mata murtad keluar dari Islam otomatis amalan langsung gugur. Walaupun ketika dia balik kembali amalan sudah kadung gugur, salah sendiri tadi murtad. Amalan sudah entek, tinggal kalau masuk Islam lagi berarti nol. Nah ini para jamaah madhab Maliki, madhab Abu Hanifah, Hanafi, dasarnya apa? Dasarnya juga ayat yang tadi. Kan tadi waman yakfur bil iman. Siapa yang kufur setelah beriman, Allah katakan apa? Faqad habita, yakni gugur amalan. Yani semata-mata kufur setelah iman, batal amalan. Waman yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, batal amalannya. Itu kan sekedar syirik, batal amalan. Nah, kata pendapat kedua, berarti orang yang seperti itu batal. Walaupun dia tidak mati, nanti kalau tobat kembali maka amalan juga sudah hilang, tinggal dia memulai lagi dari nol. Baik, mana pendapat yang kuat para jemaah? Jadi mana dalil yang tadi? Yang keduanya, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu, ya kan? Semata-mata kufur batal amalan. Walau asyraku hala habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, batal amalan yang mereka lakukan. Waladina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat amaluhum. Siapa yang mendustakan ayat kami dan perjumpaan kami di akhirat, kata Allah, batal amalannya. Jadi semata-mata beramal seperti itu, amal kekufuran batal. Tayyib. Ini mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, yang mengatakan tidak batal dan amal tetap utuh mazhab mayoritas. Di antaranya mazhab Syafi'i. Mana yang kuat? Para jemaah, kalau mengikuti pendapat, ya, terkadang lebih tenang ikut mazhab mayoritas, lebih tenang. Terus yang kedua, kalau ada khilafiyah dalam masalah seperti ini yang lebih menenteramkan, menyenangkan hati manusia, maka pilihlah pendapat itu. Di poin ini yang lebih menyenangkan manusia yang mana kira-kira? Yang pertama, jadi orang yang mau yang sudah kadung murtad, ketika kita sampaikan pendapat ini, dia akan semangat masuk Islam lagi. Coba sampaikan pendapat kedua, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ente nih masuk Islam, amalan ente tetap enggak ono, ente wis kurang ajar pancen ente. Oh, boro-boro wis aku ndak usah melo Islam maneh wis. Enggak Islam enggak patean, ngono katanya. Karena apa? Karena itu tadi jemaah. Maka gembirakan manusia. Orang yang 99 nyawa sudah dibunuhnya jemaah, datang kepada ahli ibadah, namun kurang ilmu ahli ibadah ini. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 nyawa, kira-kira nih saya tobat diterima enggak oleh Allah? Kata ahli ibadah, kok 99? Wah, ini kebangetan ini. Dosamu besar sekali, enggak kira Allah ampuni. Karena terlalu berat dosamu itu, 99 nyawa. 100 kurang siji. Lalu kata dia, wis nengono, kamu tak jadikan yang ke-100 nengono. Dibunuh juga akhirnya orang yang berfatwa salah ini. Ini saja mah. Orang, makanya kalau datang orang tatoan kepada antum, Pak, saya ini tatoan, badan KB tato, Pak. Lalu saya ini gimana kalau saya mau tobat sekarang? Kira-kira kalau saya sholat diterima enggak sama Allah? Jangan katakan sholatmu enggak diterima karena kamu kalau tatoan wudu mandi itu gimana? Enggak sah kamu. Orang putus asa aja, mah. Sholat orang tatoan diterima, wudu orang tatoan sah. Apalagi tatonya sak badan ya, mah. Wis angel. Tapi sah karena apa? Karena dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, dia sudah tidak mampu berbuat apa. Kalaupun dibuang akan hancur badannya jemaah. Ya, kalau suruh itu sudah biarkan, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan urusan orang. Berilah orang kabar gembira. Maka yang membunuh 100 tadi datang kepada ahli ilmu. Lalu kata ahli ilmu, Allah menerima semua taubat. Semua dosa Allah ampuni selama kita mau bertobat. Namun kamu harus hijrah kamu.
ke tempat yang baik. Datanglah ke negeri fulan atau daerah fulan. Berangkat dia. Di tengah jalan meninggal. Malaikat rahmat, malaikat ada perebutan. Ini orang ini bejat tapi sudah taubat dan sedang jalan. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Kata malaikat adab, enggak. Orang ini bagaimana nyawa 100 dibunuhnya. Kalaupun dia betul taubat kan belum nyampe ke daerah yang dia tuju. Rebutan tuh malaikat adab dengan malaikat rahmat. Akhirnya dilihat. Sekarang gini saya diukur katanya. Jaraknya dekat kemana? Jaraknya dekat kemana? Apakah dekat ke negeri yang dia tuju, negeri yang baik? Atau masih jauh? Ternyata diukur dekat ke negeri yang menjadi tujuan dia, sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Ini hadis sahih kisah ini para jemaah. Ada juga di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi membawakan hadis ini, menunjukkan keutamaan ya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua min mubtidatil amal ar-riya, yaitu riya. Apa itu riya para jemaah sekalian? Riya itu idharut ta'ah liyarahun nas wal yamdahu bihi. Riya artinya menampakkan amal-amal ketaatan agar dilihat manusia dan dipuji manusia. Jadi kalau sekedar menampakkan amal kepada manusia belum tentu riya. Jadi yang inti riya itu ingin dipuji. Ingin dipuji sanjungan manusia. Subhanallah ya para jemaah, riya itu amalan yang tidak diterima oleh Allah. Dan riya ini ada perinciannya. Kalau sejak awal ibadah sampai selesai riya, maka jelas amalannya tidak diterima. Kalau riya muncul di tengah-tengah jemaah, di awalnya ikhlas, di tengah-tengah amal muncul riya, maka ini tergantung kondisi orangnya. Jika dia menikmati riya tersebut, maka amalannya, atau yang pertama dulu, jika dia berusaha menolak riya tersebut, maka ini tidak pengaruh. Karena terkadang manusia ini memang suka pujian jemaah. Setiap kita rata-rata terkena penyakit riya ini. Namun ketika terjangkit, tolong perhatikan, berusahalah untuk menolak. Ketika kita sedang sholat, kadang-kadang muncul riya, maka tolak saat muncul itu. Jangan dinikmati. Nah kalau riya ini ditolak, bermujahadah sungguh-sungguh menolak riya, bahkan dia berpahala. Bukan batal amal ibadah, enggak, justru dia berpahala. Muncul riya dari syaitan, maka tolak, enggak masalah. Nah sekarang kalau riyanya dinikmati, apakah ibadahnya total semua yang dilakukan itu ya maksudnya? Kan tadi sholat misalnya 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat berikut riya. Nah sekarang sholatnya diterima semua atau tidak? Yang riyanya dinikmati, maka jawabannya tergantung jenis ibadahnya. Kalau ibadah yang jadi satu kesatuan seperti sholat, maka dari mulai awal sampai akhir sholatnya sudah diterima oleh Allah. Karena sholat itu satu kesatuan. Bahkan mau salam di duduk tahiyat akhir, mau salam riya jamaah, dan dinikmati riyanya, batal dari takbiratul ihram tadi. Ibarat mau salam, mohon maaf buang angin, batal. Yang tadi masya Allah dari rakaat pertama kedua khusyuk, giliran mau salam tut gitu jemaah, mau salam batal, ulangi sholatnya. Padahal tadi sudah mantap itu sholat tadi, batal. Riya pun demikian, karena sholat satu kesatuan. Yang kedua, kalau ibadahnya bukan satu kesatuan jemaah, seperti sedekah, maka yang ikhlasnya diterima, yang riyanya ditolak oleh Allah. Contoh, ada orang sedekah 100.000, ikhlas sedekah 100.000, selesai, diterima Allah. Lalu ada orang muji-muji dia, masya Allah jenengan mantep pak, sedekah 100.000, masya Allah hebat jenengan. Wos irungnya gini teng irungnya teng. Lalu dia karena dipuji tadi, tak sedekah lagi, tenang Ustaz, keluarkan lagi 100.000 lagi, 100.000 lagi, tapi riya yang ini. Maka yang ini saja yang batal, yang 100.000 yang tidak diterima oleh Allah. Yang tadi tetap utuh, walhamdulillah. Karena ini sedekah bukan ibadah satu kesatuan. Walaupun dia sedekah berapa totalnya berarti
200.000, tapi tidak batal 200.000 semuanya. Yang 100 pertama diterima, yang 100 kedua ini yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ria ada dua macam hukumnya. Ria yang besar, rianya orang-orang munafikin. Jadi kalau orang munafik itu ria, bahkan sifat mereka demikian. Makanya orang Islam itu tidak boleh ria. Orang Islam itu supaya tidak meniru ini amaliyahnya atau perbuatan orang-orang munafik. Jangan ditiru. Ria yang kedua, para jemaah, ria yang kecil. Ini riaknya orang-orang beriman. Ya. Seperti ibadah ingin dipuji. Antum perhatikan di dalam surah Al-Maun yang sering kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, terus walladzina hum yuraun. Dan sifat ini sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, ya, orang munafik itu yurau orang-orang munafik itu berbuat ria, ya. Allah menyebutnya yuraunan nas wala yadhkurullaha illa qalila. Orang munafik itu dalam salat mereka ingin dipuji manusia, menampakkan kepada manusia, ria, dan tidak berzikir kecuali sedikit. Orang-orang munafik. Dan Nabi bersabda tentang ria, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, ria. Syirik kecil ar-riya, yakni ria. Ini Nabi mendefinisikan ria atau mendefinisikan syirik kecil dengan ria, yakni mendefinisikan syirik kecil dengan contoh. Salah satu contohnya adalah ar-riya. Nabi paling khawatirkan. Makanya cuma diantara sebab juga kenapa sholat-sholat sunnah kita dianjurkan di rumah, itu dalam rangka untuk menjauhkan sifat ria. Makanya pahalanya lebih besar. Jadi orang sholat sunnah yang di rumah itu 25 derajat cuma. Sholat sunnah yang di rumah 25 derajat daripada di masjid cuma 1 derajat di masjid. Tapi ini sholat wajib, jangan dibalik ya. Sholat wajib yang di masjid yang 25 atau 20 berapa? 7 derajat. Kata Nabi SAW, sholatul rajul min haitsu la yarahun nas ta'dilu salatan bi 25. Salat seseorang yang tidak dilihat oleh manusia, yakni di rumahnya, itu lebih utama 25 derajat dibandingkan salat min haitsu yarahun nas, dibandingkan salat yang dilihat oleh manusia. Kata Imam Nawawi rahasianya tadi, lebih jauh al-istib'ad min ar-riya, lebih jauh dari sifat-sifat ingin dipuji. Ya, lebih jauh dari sifat-sifat riya. Maka kita usahakan jemaah, kalau pas adzan subuh segera kita di rumah sholat. Lalu setelah itu kita ke masjid. Sampai masjid kita sholat tahiyatul masjid. Kalau sebelum sempat di rumah karena jauh, maka sampai di masjid ada waktu kita sholat apa? Sholat qobliyah subuh, niatkan tahiyatul masjid. Jadi jangan diulang-ulang. Jadi jangan diulang-ulang jemaah. Salat tahiyatul masjid, lalu salat qabliyah subuh, lalu salat syukrul wudu, lalu salat istikharah, lalu salat antara adzan dan qomat di antara salat subuh hanya 2 rakaat saja jemaah. Nabi melarang salat lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Antara adzan iqamah yakni salat subuh maknanya. Dan Sa'id Al-Musayyib pernah menegur seorang yang dia sholat terus-terusan antara adzan dan qomat sholat subuh terus-terusan. Ya. Lalu dia protes, ayu adzibani Allah li shalah. Apakah wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sebab sholat? Kata Sa'id Al-Musayyib, la, walakin li khalifis sunnah. Allah tidak menghukummu karena sholat, tapi Allah menghukummu karena engkau menyelisihi sunnah. Ini tidak sunnah, bukan petunjuk Nabi, yakni sholat terus-terusan antara adzan dan qomat sholat subuh. Cukup sekali saja 2 rakaat. Kalau kita di rumah belum qabliyah di masjid sekaligus niatnya 3. Niat sholat setelah wudu, niat qabliyah subuh, niat apa? Tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid sudah gugur dengan orang kalau sholat sunnah. Karena tahiyatul masjid itu kita masuk masjid kalau kita tidak untuk sholat. Kalau kita mau masuk masjid tujuan bukan untuk sholat tapi untuk dengar kajian misalnya, maka sholat dulu.
idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk dulu. Jangan, sehingga sholat dulu 2 rakaat. Tapi kalau ke masjid untuk sholat, antum sholat saja langsung. Sholat apa misalnya? Qobliyah. Karena antum belum qobliyah, dan yang harus diutamakan ya qobliyah ini. Qobliyah itu harus yang diutamakan. Sholat yang harus kita utamakan berjamaah adalah sholat rawatib. Rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Ini sholat yang harus kita utamakan dalam sholat-sholat sunnah. Setelah, kalau malam kita sholat malam, baru setelah itu kita sholat yang lain. Dan rawatib pun ada 2. Rawatib yang muakkadah, ini yang harus kita dahulukan. Rawatib muakkadah itu 12 rakaat totalnya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 rakaat ini sholat sunnah rawatib. Apa itu rawatib jemaah? Sholat sunnah yang dikaitkan dengan sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Yang 12 ini yang harus didahulukan. Adapun rawatib yang tidak muakkadah, contoh sebelum asar 4 rakaat, contoh 2 rakaat sebelum maghrib. Itu rawatib juga, namun tidak ditekankan misalnya. Kalau kita mau pilih, jangan itu, tapi pilih yang 12 ini tadi. Ya. Rahimallah rajulan, semoga Allah memberi rahmat, kata Nabi. Hadis Bukhari, hadis sahih. Yusolli qabla asri arba'an, yang solat sebelum asar 4 rakaat. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang solat asar 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Nabi bersabda tentang solat maghrib juga, kata Nabi, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib liman sya'a. Solatlah sebelum maghrib. 3 kali diulang oleh Nabi, lalu kata Nabi, bagi siapa yang mau. Nah, ini namanya rawatib juga jemaat, namun yang ghair muakkadah, yang tidak ditekankan. Tapi jadi jangan qoblal asar didawamkan, tapi qobla duhur yang 4 ditinggalkan. Ini keliru. Qobla duhur yang penting, karena itu yang ditekankan. Orang yang seperti itu, kata Nabi, man sholat fi yaumil wailah 12 rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat siang malam 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istananya di surga. Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini, sejak dengar dari Nabi, seumur hidupnya enggak pernah meninggalkan 12 rakaat siang dan malam. Yang menerima hadis dari Ummu Habibah juga demikian, tidak meninggalkan sejak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi riya jemaah ya, membatal amalan ibadah. Kalau riyanya riya munafik, membatalkan total. Tapi kalau riyanya riya yang ringan, ya riya yang kecil, membatalkan amalan yang jatuh riya pada amalan tersebut sesuai dengan rincian tadi. Yang ketiga jemaah, al-manu wal adza ba'da al-infaq 'ala an-nas. Mengungkit-ngungkit dan menyakiti ketika memberi kepada manusia. Kalau bukan karena saya kamu tuh tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada saya masjid ini tidak jadi. Nah, itu mengungkit-ngungkit pemberian. Khususnya masalah sedekah di sini. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah para jemaah sekalian. Ayat 264. Lah, Al-Baqarah ayat ke berapa ini? 264. Baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-man. Al-man menyebut-nyebut. Ini kalau enggak saya, kalau enggak saya, kalau enggak saya. Atau adha, mengganggu, menyakiti maknanya. Sehingga yang diberi malah menjadi sakit, bukan malah senang. Nah, ini diantara pembatal ya. Dan Nabi bersabda ada 3 golongan manusia yang tidak diterima amalannya. 3 golongan manusia yang tidak diterima amalannya, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Yang pertama aqun, durhaka kepada orang tua. Yang kedua mannan. Mannan itu yang dimaksud dalam ayat ini, menyebut-nyebut pemberian. Ya. Jadi bahaya para jemaah sekalian, orang yang suka menyakiti, mengganggu ketika dia mengungkit-ungkit saat berinfak bersedekah. Yang keempat, tarku sholatil asr takasulan. Perhatikan, meninggalkan sholat asar karena malas, sengaja dia tinggalkan.
Karena meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ini hukumnya kafir. Yang kedua, meninggalkan sholat takasulan atau tahawunan, menganggap enteng, remeh, atau malas dan semisal, pemalas dia, maka ini hukumnya dipersisikan para ulama, kafir atau tidak kafir. Dalam madhab Hambali, orang seperti ini kafir dalam madhab Hambali, karena memang ada hadisnya jemaah. Kata Nabi, ahdul ladzi baina bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah solat, maka siapa yang meninggalkan solat maka sungguh dia telah kafir. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sehingga dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadis ini orang tidak solat sekali saja kafir, ya. Maka menurut Imam Ahmad berarti meninggalkan asar kafir, bukan membatalkan amal saja tapi membatalkan seluruh amalan, kafir dia. Namun pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat asar karena malas tapi meyakini kewajiban sholat, madhab mayoritas ulama tidak kafir jemaah. Karena meninggalkan sholat berarti termasuk dosa di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, sehingga tidak masuk derajat kufur. Ini pendapat yang kuat insyaallah. Tapi dirinci juga, kalau orang tidak sholatnya lebih sering, seumur-umur nggak pernah sholat, maka ini khawatir masuk kepada kekafiran. Kan ada orang Islam, KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat seumur-umur. Kalaupun sholat mungkin Idul Fitri dia, karena pakai baju Lebaran dia ikut sholat bersama kaum muslimin. Tapi sehari-hari tidak pernah sholat seumur hidup, ini jatuh kepada kekufuran, khawatir. Maka saya kalau ada orang Islam tetangga saya seperti itu, saya tidak sholatkan, karena takut ini orang jatuh kepada kekufuran. Biarlah kaum muslimin yang lain yang menyolatkan. Tapi kalau sholat jarang-jarang tapi lebih banyak sholatnya, bolong-bolongnya hanya, ya kadang subuh masuk, duhur sholat, tapi kadang asar tidak sholat, maghrib sih sholat, isyanya tidak sholat. Terus, ini insya Allah masih termasuk kelompok yang tidak kafir pada jemaah. Tapi bahaya jemaah. Wallahi jemaah, sholat itu silah hubungan kita dengan Allah. Kalau putus sholat, putus hubungan kita dengan Allah. Bahkan rizki kalaupun diberi tidak berkah kalau orang tidak sholat. Kalau dia sholat, Allah jamin rizkinya. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, perintahkan keluargamu sholat, sabarlah dalam memerintahkan sholat, kami yang memberi rizki. Nah kata Imam Ibnu Katsir, orang yang idza aqamtas shalah, kalau kamu sudah mendirikan sholat berdasarkan ayat ini, maka ya'ti rizqu min haitsu la yahtasib, maka rizki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah janjikan rizki dengan sholat kaitannya. Maka antum perhatikan nih, orang Islam yang rajin sholatnya, lihat kehidupan ekonominya lumayan bagus, rata-rata jemaah. Ada dua ciri ya, orang yang sukses dalam ekonomi di dalam Islam ya, orang Islam nih rata-rata, pertama hubungan dengan orang tuanya baik, dia orang berbakti kepada orang tuanya, dan yang kedua dia suka jaga sholatnya. Ustaz, tapi saya kok kere ya Ustaz, sholat padahal rajin. Loh jamaah, itu Allah ingin menghendaki kebaikan kepada antum. Karena kadang-kadang Allah tidak beri harta, karena dengan harta orang ini akan terfitnah. Maka Allah jaga dia, Allah sayang sama dia, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Karena ada orang yang memang bisa jaga harta, ada orang yang tidak bisa jaga harta. Kalau diberi harta dia akan jatuh kepada kekufuran. Pilih mana? Pilih iman dan kaya atau pilih kufur ya miskin? Iman kaya daripada kufur miskin. Wis kufur kere lagi jemaah. Ini musibah. Allah jemaah. Orang kafir yang miskin di dunia ini itu musibah di atas musibah itu. Orang kafir yang miskin. Pernah Imam Ibnu Hajar itu seorang qadhi di negeri Mesir di zamannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis. Dia ini para jemaah kalau berangkat ke kantornya, ngantor itu pakai kuda dengan kereta kencana. Istilahnya pakai mobil mahal, mobil mewah, berangkat ke kantornya. Jadi qadhi, jadi hakim. Lalu dicegat oleh orang Yahudi. Sebentar imam sebentar, ma'ar masyhur dia qadhi. Kata Yahudi, wahai qadhi, wahai imam, sebentar, tolong jawab pertanyaan saya. Bukankah dalam agamamu itu ada sebuah hadis Nabimu bersabda,
bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Itu hadis Nabi. Iya katanya. Tapi coba perhatikan sekarang. Engkau seorang muslim, seorang mukmin dengan kereta kencanamu seperti ini, dengan kendaraan mewah seperti ini. Sementara aku Yahudi yang kafir, aku yang lusuh hanya penjual minyak, lusuh pakaiannya lusuh, miskin aku. Berarti hadis Nabi ini tidak sesuai. Aku Yahudi kok kere, sementara engkau seorang muslim kok kaya. Berarti terbalik ini hadis, nggak benar ini hadis. Kata Ibnu Hajar, hadis ini sangat benar justru. Bagaimana kok bisa benar? Kamu Yahudi, walaupun kamu sekere-kerenya hidup di dunia, seperih-perihnya hidup di dunia, dibandingkan kelak azab neraka jahanam, masih jauh lebih enak kamu hidup di dunia walaupun kere dibandingkan neraka jahanam. Tapi saya sebagai muslim, walaupun hidup paling enak, istana berlapis emas sekalipun, saya kayak gini pun ini kecil dibandingkan nikmat surganya Allah kelak di akhirat. Pilih mana koi? Kata Yahudi, wis nek ngono tak masuk Islam ya wis. Akhirnya dia masuk Islam jemaah. Masuk Islam dia. Bersaksi bersyahadat di hadapan Imam Ibnu Hajar. Karena apa? Ya kere, miskin, neraka pula lagi. Nanti berat lagi siksa lebih. Di dunia sudah kere, di akhirat sengsara. Naudzubillah, akhirnya masuk Islam dia. Alhamdulillah. Tapi jadi orang Islam kalau diberi harta itu nikmat. Karena nikmat harta itu ada di tangan orang yang soleh. Jadi harta tidak dicela dalam Islam. Yang dicela itu harta di tangan orang yang tidak soleh. Cuma saya takutin tidak selesai nih. Ini yang baru keempat. Ya, wes. Ini terakhir yang kelima. Kelima ibu, kelima. At-ta'ali 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kita meremehkan ini, hati-hati jemaah. At-ta'ali, mendahului Allah dengan bersumpah mengatakan si fulan tidak dapat rahmat, si fulan tidak diterima ibadah, atau si fulan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Enggak boleh doa seperti itu. Jadi orang sumpah, demi Allah kamu tuh uripnya celaka kamu. Demi Allah kamu tuh di akhirat, alah kamu ini orang tidak sukses kamu. Kamu orang bangkrut kamu. Kamu orang yang diterima oleh Allah. Kamu orang yang tidak diampuni oleh Allah. Kamu orang yang tidak akan masuk surga. Tidak boleh. Allah bahkan murka kepada orang yang bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan kecelakaan bagi orang lain. Hati-hati, bisa berbalik kalau jemaah. Ini ada hadisnya. Ya, bisa berbalik. Nabi mengatakan anna rajulan qala. Kata Nabi, ada seseorang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Memang pelaku maksiat dia, tapi jangan kita ngomong seperti itu. Kita lihat ada orang dosa terus, pelaku maksiat, lalu kita akan demi Allah ini orang kayaknya nasibnya sengsara ini di akhirat. Subhanallah, gak boleh. Bisa jadi Allah beri hidayah, bisa jadi Allah ampuni dosanya. Berarti kita telah mendahului Allah dengan bersumpah mengatasnamakan Allah. Gak boleh para jemaah. Lalu Allah Ta'ala qal, akan tetapi Allah Ta'ala justru berfirman apa? Man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang sombong, yang bersumpah mendahului aku, kata Allah. Siapa? Bahkan anna alla aghfir li fulan, bahwa aku tidak akan ampuni si fulan. Lalu kata Allah, fa inni qad ghafartu li fulan, padahal justru aku telah mengampuni si fulan. Dan kamu yang sombong mengatakan demikian, wahbattu amalak, kamu yang sombong mengatakan demikian, sumpah seperti itu, kamu justru yang batal amalanmu, dibatalkan amalannya. Maka jemaah doa, keluarlah dari mulut kita nih ucapan-ucapan indah. Ada orang pelaku maksiat, doakan semoga dapat hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk. Demikian, bukan malah dicela ya, karena bisa jadi akan kembali kepada kita, wal iyadu billah. Baik, masih banyak, berapa poin? 6 lebih ya. Cuma insya Allah kapan-kapan lah kita ngaji lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Karena juga ada makan-makan masalahnya ini sudah jemaah mungkin sudah. Baik. Terus para jemaah sekalian, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait makan ya. Biasanya kalau lagi makan-makan itu banyak meninggalkan
amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan yang sunnah menjadi petunjuk Nabi, atau bahkan jatuh kepada kesalahan-kesalahan. Di antaranya adalah melakukan tabdzir, menyia-nyiakan, membuang-buang makanan. Di antaranya kalau minum jemaah, minum jangan disisakan. Ini apalagi makanya para panitia kalau ngasih botol yang kecil saja. Tapi hatta botol kecil ini banyak yang airnya disisakan. Itu nanti dibuang, itu tabdzir. Innal muwaddirina kanu ikhwana syayatin. Itu saudaranya setan yang berbuat demikian. Jadi tolong nanti kalau makan jangan ada yang membuang makanan. Kemudian yang kedua, makanlah dengan adab-adab Islam. Nah, ini insyaallah saya ingin membahas pertemuan berikut. Kapan-kapan kita akan kaji di majelis ini insyaallah tentang adabut ta'am wasyarab, adab makan minum. Cara duduknya bagaimana, kemudian cara, karena sudah diatur oleh syariat yang indah ini. Dan ternyata makan kalau memakai adab itu akan nilainya nilai ibadah, berpahala. Sudah enak dapat pahala. Nah, nanti insyaallah kita akan kaji. Kalau sekarang habis waktunya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.